Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan pada sidang Kabinet Paripurna yang digelar bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Pertama, terkait antisipasi bencana dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Presiden ingin jajarannya memberikan perhatian dan memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai langkah peringatan dini dan mitigasi bencana. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam sidang tersebut, Jokowi memberikan beberapa arahan kepada para menterinya. Yang pertama terkait antisipasi bencana dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Presiden ingin jajarannya memberikan perhatian dan memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai langkah peringatan dini dan mitigasi bencana. Selain itu, Presiden juga menyampaikan sejumlah arahan terkait kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 mendatang. Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan. Presiden juga turut mengingatkan pentingnya peningkatan konsumsi disertai dengan pengawasan agar tidak terjebak pada rutinitas. Penghujung tahun 2022 memasuki tahun 2023 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, antisipasi bencana cuaca ekstrim dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini, dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan, dan memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan, dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai. Yang kedua, mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun, kemudian juga krisis pangan, hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik, sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitungannya itu betul-betul hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve, cadangan, dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu. Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga sekali lagi saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan arahan lain diantaranya terkait peningkatan investasi yang dinilai berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di tanah air. Menurut Presiden, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dan terakhir terkait dengan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengapresiasi angka kasus harian di tanah air yang telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2022, kasus harian COVID-19 berjumlah 2.234 kasus, setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7.000 kasus. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketur Semadias melaporkan.